untuk pelaporan yang ada di Kalteng dan ada di Bareskrim Jakarta. Antara lain laporan kami yang terjadi adalah awalnya dilaporin sama saudara HK awalnya dengan laporan di Polda Medan dengan LP 1340 tahun 2021. Terus SP3-nya tanggal 26 April 2022 sudah ditutup sama Bareskrim. Dari sana kita mendapat surat lagi dari laporan si Hakim pelihar pemalsuan yang Hakim HK lakukan, sehingga kita tidak ada pilihan lain, akhirnya kita membawa kasus ini ke Bareskrim dan ke Kejaksaan Agung. Sungguh kami merasa sangat milis, padahal masalah ini udah sangat gampang kalau kita sebagai orang awam, tapi ternyata setelah berjalannya kasus ini mulainya di tahun 2021 sampai kemarin tidak ada bisa di P21 kan laporan kami. Akhirnya perkara ini kami bawa ke Kejaksaan. Akhirnya tanggal 13 April tahun 2023 kami mendapat surat dari Kejaksaan yang menyatakan P21 akan segera kami dapatkan. Kami sangat berterima kasih kepada Kejaksaan Agung yang telah mengerti dan paham kesulitan kami dan kesengsaraan kami yang dilakukan oleh HK terhadap keluarga kami. Sehingga hari ini kami terima kasih, dalam kesempatan ini kami sangat berterima kasih kepada Kejaksaan yang telah memberikan keadilan untuk pelihara laporan kami. Dan kami sangat mengharapkan, karena tanggal 13 April telah diekspos di Kejaksaan, namun sampai hari ini P21 belum kami dapatkan. Jadi keadilan yang kami tunggu-tunggu itu sangat mahal. Waktu habis, energi habis, ternyata juga belum dapat kami rasakan keadilan yang sesungguhnya. Mungkin bisa dijelaskan Bu, kronologisnya terlebih dahulu seperti apa sih Bu permasalahan dengan HK ini? HK ini sebenarnya itu adalah pekerja kami. Awalnya itu dia tuh tinggalnya di Lubuk Pakam, Medan. Tapi karena kehidupan di sana itu sudah tidak nyaman, akhirnya kami sebagai saudara sepupu kami bawa ke Sampit untuk membantu dan kami jadikan orang kepercayaan. Tapi di luar dugaan, si HK ini nggak bisa kita percaya. Semua yang kita percayakan ke beliau salah gunakan. Antara lain pemalsuan atau memberi keterangan palsu ke akta otentik yang tadinya hak kami adalah 100%, dirubah sama si HK menjadi 50%. Nah, proses ini juga sedang berlangsung di Bareskrim. Kami juga sangat mengharapkan keadilan yang sama bisa juga kita dapatkan dari Bareskrim, sehingga kita juga merasakan di era zamannya sekarang di negara Republik Indonesia ini masih kita mendapat keadilan yang sesungguhnya. Nah, kalau semua aparat berjalan dengan baik, keadilan pasti segera akan kita nikmati. Dalam kesempatan ini saya memohon kepada Bapak Kabareskrim sebagai ujung tombak dari segala laporan di seluruh Indonesia. Saya mohon dengan sesungguhnya, tolonglah kami Pak. Karena HK ini adalah orang hebat. Kalau kami sendiri yang melawan, kayaknya kami kewalahan, sangat kewalahan. Karena kami paham, Bapak memang seorang Bareskrim yang sangat sibuk. Tapi dalam kesempatan ini kami mohon dengan sangat, Pak Kabareskrim itu bisa membantu kami. Sehingga di negara Republik Indonesia ini tidak ada yang punya hak eksklusif yang bisa membuat sesuka-sukanya terhadap
perusahaan dan usaha kami. Berarti terkait apa Bu ya? Pemberian keterangan palsu terkait apa nih? Sebidang tanah kah atau apa Bu? Di dalam akte otentik yang kita maksudkan adalah akte di CV Pelita Indah yang sebelumnya si HK itu tidak ada apa-apa, mereka dia hanya sekedar sebagai karyawan. Tetapi tiba-tiba di tahun 2019 dia menyatakan dia punya hak 50%. Nah, dengan yang 50% inilah mulailah penderitaan kami. Dengan semena-mena dia menguasai segala-galanya. Termasuk dengan sekarang yang terjadi di Kateng adalah lahan kebun kami itu sudah diobok-obok, sudah dihancurkan sama si HK. Jadi hari ini ya kami masih belum mendapat keadilan yang sesungguhnya. Tapi Ibu megang akte asli nggak? Maksudnya dalam konteks setiap CV itu pasti ada akte asli nih sebelum diubah itu kan? Iya. Bukti otentik itu juga masih Ibu pegang atau seperti apa? Di tangannya si HK, di tangannya si HK. Karena kami sangat percaya HK, karena selama ini karena beliau adalah sepupu kami tidak sampai gimana pun kami tidak akan percaya kalau beliau berani melakukan hal-hal yang sangat licik seperti ini. Nah, pengalihannya itu maksudnya yang tadi Ibu bilang pengalihan dari yang 100% menjadi 50% itu sejak kapan? Tahun 2019. Dari tahun 2019. Nah, dari pihak maksudnya dari pihak Ibu sendiri mengetahui itu setelah dia sendiri yang kasih tahu ke karyawan. Dia buat busu di sana. Dia minta karyawan harus mulai hari ini terhitung tahun 2019 di bulan, kalau nggak salah di bulan Mei. Dia bilang kamu ini bukan di bulan Mei, di tahun 2000 lupa ingat saya 2021. Dia bilang ini semua punya dia. Jadi bukan 50. Tapi ternyata setelah digelarkan di Bareskrim ternyata memang terbuka 50%. Bu, ketika bicara sebuah pendirian CV atau PT kan memang harus ada nama-nama orang ya, atau nama-nama pemegang sahamnya seperti itu ya. Benar. Ketika HK menguasai 50% berarti harus ada perubahan komposisi pemegang saham gitu kan. Apakah itu pernah dilakukan atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, seperti apa sih caranya dia bisa mengalihkan saham 50% ini ke dia gitu loh. Karena kan harus ada tanda tangan para pemegang saham Bu ya, terutama saham mayoritas gitu. Karena yang dia ubah di dalam akte dari dari CV Pelita Indah, di dalam itu dia datangi notaris. Tanpa sepengetahuan kami dia datang ke notaris dan dia cerita bahwa ini saham sudah 50% punya dia. Jadi tanpa ada konfirmasi ke kita, notaris Francisca langsung mengadakan perubahan. Nah itu juga kita tahu waktu digelar perkara di Bareskrim juga. Sehingga masalah ini kita komplain pada saat itu, makanya beliau pejabat yang mengadakan gelar, beliau bilang kamu orang ke SKT aja langsung dilaporkan masalah ini sehingga bisa lebih terang menerang kenapa si HK bisa merubah akte kami. Bu, apakah ada RPS rapat pemegang saham? Iya. Kan biasanya setiap tahun kan ada tuh rapat pemegang saham untuk sebuah perusahaan, apalagi perusahaan besar seperti itu. Apakah sempat ada RPS dan kapan terakhir rapat pemegang saham itu digelar sebelum peristiwa ini mencuat? Gak pernah, karena ini CV Pelita Indah ini adalah milik keluarga. Jadi 100% keluarga. Si HK hanya pekerja, tidak lebih. Artinya main belakang lewat notaris Iya, tadi langsung menjelaskan. Dan Ibu tahu dari Bareskrim. Waktu itu justru karena masalahnya kan langsung ditanyain sama bapak yang menggelarkan. Kenapa Anda merubah akte ini? Kata si HK, aku suka-suka saya. Oh kalau gitu bukan negara hukum lagi dong. Berarti ada 2 laporan Bu dalam satu kasus ini. Dalam satu kasus ini laporannya adalah terdahulu dia melaporkan kami penggelapan dalam jabatan. Karena dianggap saudara saya telah menggelapkan uang dia. Padahal itu uang-uang saudara kami. Nah, jadi terus waktu digelarkan ditanyain, kenapa kamu berubah? Katanya ini kan hak-hak saya, suka-sukanya saya. Oh, kata si pejabat yang mengadakan gelar perkara khusus di
di Warsidi, oh nggak bisa, ini harus sesuai melalui mekanisme hukum, kamu harus bikinkan ada rapat, ada ini, ada itu. Nah, beliau bilang pokoknya saya siapapun saya tidak takut. Nah, akhirnya bapak-bapak yang ada di Barreskrim waktu kita gelar, sekarang juga kamu orang pergi ke lapor di lantai 4 kalau nggak salah itu, makanya timbullah RT baru lagi kami buat laporan. Si HK memberikan keterangan palsu di akta otentik dan menggelapkan uang kami. LP-nya kapan, Bu? RP-nya yang ini di tahun 2021. Tahun 2021 kita buat RP di Barreskrim.